Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wijaya dari kelas akuntansi 23A NPM 23412032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam suatu periode tertentu. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini pada umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa yang akan datang. Selain itu, untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan ataupun bisnis pada investor agar mereka tertarik untuk join ke dalam bisnis ataupun perusahaan yang mereka miliki. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva ataupun kekayaannya. Adapun cara juga menganalisis rasio keuangan dengan jenis sebagai berikut. Rasio utang, rumusnya adalah rasio utang sama dengan jumlah utang yang dimiliki dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Ada juga yang kedua dengan rasio utang dengan pendekatan modal. Rumusnya adalah rasio utang sama dengan jumlah utang yang kita miliki dibagi jumlah modal dikali 100%. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungan ini memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut ada beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar. Rumus dari rasio lancar sendiri adalah rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio kas. Rumus dari rasio kas sendiri adalah rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada rasio cepat. Rumus dari rasio cepat sendiri adalah rasio cepat sama dengan buka kurung aktiva lancar dikurang persediaan barang dagang tutup kurung dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva yang dimiliki dalam suatu perusahaan ataupun bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu yang pertama adalah rasio perputaran persediaan. Rumusnya adalah rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan barang dagang. Yang kedua ada rasio perputaran piutang. Rumusnya adalah jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Yang ketiga ada rasio perputaran aktiva tetap. Rumusnya adalah jumlah penjualan dibagi aktiva tetap. Yang terakhir adalah rasio perputaran total aktiva. Rumusnya penjualan keseluruhan dibagi dengan jumlah aktiva. Rasio probabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan ataupun bisnis. Perhitungan ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut yaitu rasio margin laba kotor yang rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan. Ada juga rasio margin laba bersih yaitu laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. Yang ketiga ada rasio margin laba operasi. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan.
Yang keempat ada return of investment. Rumusnya adalah laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Yang terakhir ada return of on asset. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan dari analisis rasio keuangan sendiri, yang pertama adalah memberikan informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Ketiga, menyajikan data efektivitas operasional perusahaan. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan ataupun bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam, menjadi bahan referensi. Dan yang terakhir, menjadi bahan evaluasi. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang analisis rasio keuangan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.